Halo semuanya, balik lagi sama gue Wongki di sini. Kali ini gue mau review si Poco X3 GT. Ini dia teman-teman, HP-nya ini udah gue pakai selama hampir semingguan. Ini gue jadiin sebagai secondary driver gue ya, buat jadi tethering si iPhone SE 2022 gue yang gue pakai buat ngerekam sekarang. Ini dia HP-nya teman-teman, gue dapet di harga 1,6 juta. Ini varian RAM 8256GB ya, dengan kondisi banyak baret di layar, kurang mulus, cuman kalau udah pakai anti gores nggak terlalu ganggu, dan body sisi-sisinya ya pemakaian wajar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia ya HP dengan luas layar 6,6 inch, masih IPS LCD, cuman dia udah 120 Hz dan udah support HDR10 ya teman-teman. Terus juga dia beratnya 193 gram, nggak terlalu enteng banget ya, cukup solid lah ya. Baterai 5000 mAh, terus juga dia pakai chipset MediaTek Dimensity 1100 teman-teman. Ini sih chipset buat gaming banget ya, ini pasti buat gaming enak banget. Nanti kita tes pas main PUBG. Untuk kameranya sendiri dia ada 3 ya, sebenarnya ada 4, cuman kamera itu yang utama, yang biasa gue pakai buat review itu kamera utama, ultrawide sama yang zoom 2 kali, sama kamera depannya juga dia ada nih 16 megapiksel, yang belakang 64 megapiksel ya yang utamanya. Oke, itu dia teman-teman, MediaTek Dimensity 1100. Ini skor Antutunya dapat di 741.000 teman-teman. Ini buat harian udah jelas smooth banget ya. 1,6 juta dapat hasil Antutu segini. Nih mantep sih. Ditambah juga dia storage-nya gede, udah 256GB, tapi dia nggak bisa di-extend lagi ya. Cukup maksimal di 256GB aja, karena dia SIM tray-nya cuman dual SIM, nggak ada slot buat microSD. Oke, itu dia dari segi Antutu. Terus juga dia lengkap ada NFC ya teman-teman. Ini kita langsung tes aja. Oke, itu dia NFC gua kebaca ya, 15480 kartunya. Oke, NFC lancar. Dan BTW di sini dia udah support Dolby Atmos teman-teman. Wih, mantap nih harusnya. Karena dia speakernya ada dual stereo ya, atas sama bawah. Oke, BTW kita coba tes fingerprintnya 1 2 3. Oke, itu dia kenceng ya. Sama face unlock nih. Nah itu dia cepet juga. Nih buat performa harian masih enak banget, yang lancar segala macem. Baterainya juga cukup awet, masih tembus SOT 5 jam lebih ya. Oke, sebelum kita tes HP-nya lebih dalam, di sini gue mau info kalau dia mentok di MIUI 14 ya, dia udah nggak dapet update lagi. Berarti dia nggak dapet HyperOS. Untuk Android-nya mentok di Android 13 teman-teman ya. Oke, itu dia. Tapi buat 2024 di Android 13 sih udah cukup enak ya, kecuali kalau kalian orangnya pengen yang terbaru ya, lebih baik cari HP yang lebih baru aja. Oke, itu dia. Di sini kita langsung tes kualitas layar, speaker, tes gaming, dan hasil tangkapan kamera dan perekaman videonya nanti bakal gue kasih unjuk di belakang. Check it out. Oke teman-teman, ini dia ya kualitas layar dari si Poco X3 GT. IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz, Full HD Plus 6,6 inch, dan dia udah support HDR10. Nih harusnya buat nonton video udah cukup enak ya. 1,6 juta dengan panel sebesar ini, walaupun masih IPS, tapi karena dia udah HDR10 harusnya lebih enak dibanding IPS biasa tanpa HDR10 ya. Nah itu dia. Warnanya oke. Emang sih hampir mendekati AMOLED, tapi dibilang IPS biasa ya, ini lebih bagus yang IPS ini ya, karena dia udah HDR10 juga. Ini buat kualitas layar nggak usah diraguin lagi ya, buat multimedia ini masih enak banget, sip, mantap. Oke, kita langsung tes kualitas speaker dari si Poco X3 GT teman-teman ya. BTW dia udah dual stereo speaker dan udah Dolby Atmos juga. Oke teman-teman, itu dia untuk speakernya. Sebenarnya oke, cuman gue nggak tahu kenapa suaranya agak pelan ya, nggak kenceng banget. Tapi bassnya sih berasa, suaranya jernih, nggak pecah, cuman pelan aja, nggak terlalu kenceng. Karena harganya 1,6 juta ya, 7 dari 10. Oke, buat speaker masih oke ya.
Oke teman-teman, sekarang kita akan tes gaming PUBG ya di Poco X3 GT dengan MediaTek Dimensity 1100. Settingannya kebuka di Smooth Extreme. Maksimal dia ada di HDR Ultra ya. Cuma di sini gue akan main di Smooth Extreme aja karena frame rate-nya paling tinggi. Itu dia. Tadi ada game boosternya nih. Gue nyalain dulu. Oke, sekarang jam 11.54, baterai gue di 76% teman-teman. Gas. Oke teman-teman, nih game gue udah beres, gue belum chicken dinner ya. Oke, sekarang jam 12.26, baterai gue di 67%. Berarti dia untuk segame main PUBG bisa berkurang sekitar 9% ya teman-teman. Tadi baterai awal 76, sekarang 67%. Oke, ini untuk performanya sih enak banget, smooth ya, lancar. Cuman mungkin ya untuk umur baterai yang udah 3 tahunan, 9% untuk sekali game main PUBG ini ya masih normal lah ya, nggak terlalu boros. Oke, buat gaming PUBG di Poco X3 GT masih enak banget, mantap. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera belakang Poco X3 GT di resolusi Full HD 60 fps. Di sini sih kelihatan cukup smooth. Gimana untuk stabilisasi kan bisa nilai sendiri. Hasilnya oke ya. Kita cek untuk fokusnya. Wih, mantap. Oke guys, kali ini adalah hasil perekaman kamera belakang Poco X3 GT di resolusi maksimal 4K 30 fps. Nah, bedanya sama yang 60 fps tadi, di fitur yang 30 fps itu dia ada HDR-nya. Yang 60 belum ada ya, jadi di 30 fps di 4K atau Full HD ada HDR-nya. Jadi kalau ngeliat langit jauh lebih bagus. Cuma stabilisasi pasti beda. Untuk fokusnya mantap. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan Poco X3 GT di resolusi maksimal Full HD 30 fps. Ini hasilnya bagus ya. Warna langitnya, stabilisasi gimana? Hasil oke sih. Sip.
Oke teman-teman, gimana untuk Poco X3 GT? Apakah di 2024 masih recommended? 1,6 juta, MediaTek Dimensity 1100, terus juga varian RAM 8, internal 256GB, NFC ada, layar ada 120Hz, support HDR10 walaupun mungkin belum AMOLED ya. 6,6 inch, baterai 5000 mAh masih cukup awet ya, nggak terlalu boros. Ngecas juga cepat walaupun gue nggak dapet chargernya, ini gue beli batangan ya. Gue pakai charger Ugreen yang 36 watt. Dia untuk ngecas penuh bisa sekitar sejam lebih. Terus juga untuk performa gamingnya enak, lancar buat harian smooth. Terus juga dari segi multimedia udah enak lah pokoknya. Dan untuk speakernya juga mungkin karena ini nggak tahu minus dari unit yang gue pakai atau gimana, tapi menurut gue speakernya sih masih oke walaupun bunyinya pelan ya. Untuk hasil fotonya juga cukup bagus, gue suka. Untuk videonya juga bagus juga. Ya baik lagi ke selera sih kalau untuk kamera teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk review dari si Poco X3 GT ini dari gue. Like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review HP berikutnya. Bye bye.